Halo semuanya, coba deh kalian perhatiin, kenapa ya cicilan sekarang itu lebih mahal daripada dulu? Terus kenapa bunga tabungan itu kadang kecil banget, tapi di waktu lain itu bisa naik, ya nggak sih? Kenapa ya? Nah, itu semua berkaitan dengan tingkat suku bunga. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin tentang suku bunga berdasarkan buku Brigham and Houston. Tapi bukan cuma teori, tapi kita akan menghubungkan langsung dengan pasar keuangan. Jadi, kalian bisa mengerti konsep dan realitanya. Nah, sebelum masuk ke studi kasus, kita pahami dulu nih konsep dasarnya. Jadi, menurut buku Fundamentals of Financial Management, suku bunga adalah cost of money atau harga dari penggunaan dana. Yang artinya, kalau kita meminjam uang, kita harus membayar bunga sebagai biaya. Nah, sebaliknya, kalau kita menabung, kita mendapatkan bunga sebagai imbalan. Nah, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa suku bunga terbentuk dari interaksi antara penawaran dana atau supply of fund dan permintaan dana atau demand for fund. Jadi, kalau permintaan dana tinggi, suku bunga akan naik. Nah, kalau dana melimpah, suku bunga akan turun. Selain itu, suku bunga juga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, inflasi, risiko, likuiditas, dan jangka waktu. Jadi secara sederhana, suku bunga itu adalah bunga real ditambah inflasi. Jadi kalau inflasinya naik, biasanya suku bunga juga ikut naik. Nah, kesimpulannya, menurut Brigham dan Houston, suku bunga itu bukan sekedar angka, tapi hasil dari mekanisme pasar dan berbagai faktor ekonomi yang saling mempengaruhinya. Nah, dalam teori Fundamentals of Financial Management, suku bunga itu ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan dana di pasar keuangan. Ada dua kurva, yaitu kurva penawaran dana atau yang bisa disebut supply dan kurva permintaan dana atau yang bisa disebut demand. Titik pertemuan kedua kurva ini adalah titik keseimbangan dan disitulah terbentuknya tingkat suku bunga. Sekarang coba kita lihat perubahan kondisi. Kalau permintaan dana meningkat, misalnya karena banyak perusahaan ingin ekspansi atau masyarakat banyak ambil kredit, maka kurva demand akan bergeser ke kanan, yang akibatnya suku bunga akan naik. Sebaliknya, kalau dana yang tersedia lebih banyak, misalnya masyarakat lebih banyak menabung, maka kurva supply bergeser ke kanan dan suku bunga cenderung turun. Jadi, kita bisa lihat bahwa suku bunga sebenarnya sangat dinamis karena selalu mengikuti perubahan kondisi pasar keuangan. Nah, sekarang kita hubungkan nih dengan kondisi nyata di pasar keuangan saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara yang mengalami kenaikan inflasi. Harga barang naik cukup signifikan. Nah, sebagai respon, bank sentral seperti Federal Reserve dan Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga. Nah, kalau kita lihat dari teori Brigham dan Houston, ini sangat masuk akal. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun dan jumlah uang beredar terlalu banyak. Dengan menaikkan suku bunga yang menjadikan biaya pinjaman jadi lebih mahal, masyarakat cenderung menahan konsumsi dan lebih memilih menabung. Yang akibatnya permintaan dalam ekonomi menurun dan inflasi bisa ditekan. Jadi kalau sebelumnya bunga kredit sekitar 7% lalu naik menjadi 10%, maka cicilan akan terasa jauh lebih berat. Nah, banyak orang akhirnya menunda pembelian rumah atau kendaraan. Nah, itulah yang disebut penurunan permintaan dan ini sesuai dengan tujuan kebijakan suku bunga. Jadi, dari studi kasus ini, kita bisa lihat bahwa perubahan suku bunga yang terjadi sekarang bukan hal yang acak, tapi benar-benar mengikuti teori keuangan yang dijelaskan dalam Brigham dan Houston. Dampak ke pasar keuangan. Kalian pernah bingung gak sih kenapa setiap bank sentral ngomongin suku bunga, pasar uang jadi heboh? Sini aku kasih tahu biar nggak pusing. Jadi logikanya gini, bank sentral itu kayak rem ekonomi. Kalau misalkan bank sentral naik, semuanya itu kayak agak ngerem. Kalau suku bunga naik, pasti obligasi jadi anjlok. Nah, kalau misalkan obligasi anjlok, logikanya gini, kalau misalkan kita punya surat hutang lama, ngapain disimpan kalau misalkan yang baru kasih kita bunga yang lebih gede. Nah, kalau suku bunga naik, pasti saham ikut tertekan. Biasanya perusahaan jadi mikir 2 kali buat ekspansi karena biaya pinjaman modal ke bank itu jadi mahal. Investor juga biasanya geser uangnya ke deposit yang lebih aman, tapi bunganya tinggi.
suku bunga naik, pasti kredit jadi lebih mahal. KPR, kredit barang, pasti semuanya jadi anjlok, harganya lebih mahal. Beda halnya kalau misalkan suku bunga lagi turun, kredit lebih murah, invest lebih meningkat, dan ekonomi tentunya lebih terdorong. Ini juga dijelaskan dalam buku Brigham and Houston bahwa suku bunga itu mempengaruhi investasi dan pembiayaan perusahaan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan kelima, hubungan investasi dan suku bunga. Di dalam buku Brigham and Houston, suku bunga dan investasi mereka selalu diibaratkan dengan sepasang sepatu yang selalu berjalan berbarengan. Coba deh kamu perhatiin polanya, kalau misalkan inflasi meninggi, biasanya suku bunga juga ikut tinggi. Nah, kalau misalkan inflasi jadi merendah, biasanya suku bunga juga ikut rendah. Nah, kenapa bisa gitu? Karena biasanya investor itu nggak mau tahu, nggak mau rugi. Mereka itu cuma mau ngejaga nilai real uang mereka. Bayangin kalau inflasi naik jadi 5%, sedangkan bank cuma 2%. Nah, otomatis uang kita akan buntung atau kemakan inflasi. Makanya suku bunga itu harus lebih tinggi dari inflasi agar investor bisa menginvestasikan atau mau menginvestasikan uangnya. Konsep itu disebut dengan real interest rate. Simpelnya, bunga yang kita dapat akan dikurangi dengan inflasi. Nah, hasil pengurangan itulah yang bakal kita pegang atau yang bakal kita dapat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke-6, insight dan analisis. Kalau kita gabungkan teori dan kondisi saat ini, kenaikan suku bunga adalah respon terhadap inflasi dan dampaknya terasa langsung terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep supply demand dalam pasar keuangan. Yang perlu kita ketahui, suku bunga itu bukan sekedar angka, tapi suku bunga itu adalah alat kebijakan ekonomi. Menurut Brigham and Houston, suku bunga ditentukan oleh supply dan demand dana dan dipengaruhi oleh resiko, inflasi, dan kondisi ekonomi. Dan ketika kita melihat kondisi pasar saat ini, benar-benar sangat mencerminkan dengan kondisi teori tersebut. Setelah memahami teori tersebut, semoga kita bisa lebih bijak dalam mengambil kredit, menabung, dan berinvestasi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa share, subscribe, dan follow.